Tapi ini mohon maaf ya teman-teman ya, semua yang di bawah dan juga yang teman-teman yang di atas. Jadi Komal Kak Reda ini sebenarnya muncul dari keresahan awal mulanya Bang Edis dipersekusi oleh seorang yang bernama Bom Bom. Nah ini salah satu role model yang ya mungkin Tuhan pakai lah Komal Kak Reda ini untuk kita bisa melihat dan membedakan mana apologet yang betul-betul berapologet dan mana apologet yang memang betul-betul apologet cari uang gitu, orientasinya uang gitu. Jadi saya sendirilah, saya pribadi ya. Jadi kok eh, akun saya itu ada namanya Bintang Daud dan ini satu juga akun saya. Jadi saya dulu gelisah teman-teman, gelisah kok bisa terjadi seperti ini gitu loh. Iya kan, kok bisa seorang Edis yang sudah memberikan di hidupnya seperti itu gitu loh. Kita sedih sampai dia harus jual semua yang ada di Indonesia dan dia pergi ke negara Amerika Serikat hanya untuk melakukan pemberitaan Injil seperti ini. Jadi tolong jangan digoreng, jangan di framing bahwa Komal ini seolah-olah Komal ini pansus, enggak. Komal ini murni betul-betul berangkat dari kegelisahan. Jadi seperti saya nih, seperti Kak Reda, seperti Kak apa Kak Nantulang Francisca, Kak American Eagle, Bang Roti Hidup, semua kita yang di sini lah, Kak Grateful mungkin juga ya kan, Bang PG juga, Bang PG ini dulu orang yang sangat aktif dekat dulu sama Pak Bom Bom sama Bu Griti gitu kan. Tapi ternyata kita disatukan di Komal ini karena apa? Karena sama-sama punya rasa yang sama gitu yuk. Kita punya rasa yang sama gitu. Rasa di mana kita, loh, ayolah hentikan semua apa carut marut pertengkaran para apologet-apologet ini, hentikan semua gitu. Sehingga ketika Komal ini muncul, saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Kalau gara-gara Komal ini, mohon maaf, viewersnya Pak Bom Bom turun, bahkan Pak Bom Bom sendiri mengaku bahwa eh, ya kalau penonton saya tinggal satu 2 3 nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Ya kan gitu kan. Nah, atau viewersnya yang pokoknya apalagi si Rudy Iskariot ya, itu target target ini loh, target, mohon maaf ya, target tembak tembak metong gitu loh. Target tembak metong itu, hukuman metong gitu kalau bisa si Rudy Iskariot itu kan gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya Komal ini sudah menjadi pembeda. Pembeda antara mana apologet yang benar-benar apologet, mana apologet yang memang kerjanya pansos dan cari uang gitu. Nah, ya mohon maaf kalau kita bongkar-bongkar semua keburukan-keburukan, apalagi mohon maaf ya, seorang apologet yang mengaku apologet yang namanya Pak Bom Bom, kalau kita bongkar di sini, ya mohon maaf ya, ini yang harus kita lakukan untuk apa? Demi pemberitaan Injil lewat TikTok ini bisa berjalan lagi seperti biasa. Dan puji Tuhan, ya kan, sekarang kita lihat viewersnya Bang Edis ya, mulai dari yang tadinya sempat turun sekarang sudah mulai naik ya, walaupun naiknya nggak terlalu signifikan tapi paling tidak masih di angka 7.000 sampai 10.000 viewers gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya gini, kalau ada, ya mohon maaf ya teman-teman yang di luar negeri, saya juga sudah lihat tuh ya, ya termasuk juga saya hormat sebenarnya ya sama Mama Tua Winef ya. Saya hormat sama Mama Tua Winef. Oke, Mama Tua Winef, saya tangkap itu maksudmu apa. Tapi mohon maaf Mama Tua Winef. Kalau kita mau objektif, jangan ngomongin kita juga, kita aja gitu loh. Omongin juga itu Bom Bom gitu. Omongin juga itu si Rudy Iskariot gitu loh. Jangan karena spender yang di sana dekat sama
Mama Tua Winef cuman ngomongin kita gitu. Omongin juga yang di sana gitu, biar berimbang gitu loh. Nah, kalau bisa itu Pak Bom Bom ya di stop itu ngomong-ngomong kita gitu. Bahkan dia semalam ya Kak Reda ya melalui apa YouTube-nya si Domba Suci itu ya nyerang-nyerang pribadi loh. Betul. Nyerang-nyerang pribadi. Ini Kak Reda nih yang paling diserang gitu kan. Ah, ngambil-ngambil foto orang, ngambil-ngambil data orang, itu sebenarnya udah bisa dikenakan pidana. Nah, tapi entah kenapa, iya kan, lagi-lagi di Komalnya Kak Reda ini ada aja orang-orang yang betul-betul mau bekerja sama gitu, kayak Bang PG semalam sebagai ahli IT kita ya kan, ahli IT herder ya entah gimana gitu malam hingga YouTube itu kok nggak ada lagi gitu ya kan. Nah ya kita nggak tahu lah ya itu rahasianya Bang PG lah itu di Komal Herder itu gitu ya. Nah, aku juga salut dengan Bang PG ya, Bang PG dengan apa namanya kerendahan hatinya dan dengan eh, ketulusannya ya, dia siap juga membantu Komal ini untuk ya paling tidak menjatuhkan orang-orang yang memang sudah hina gitu loh, sudah hina gitu loh. Bayangkan sampai ada lagi orang dari Belanda mau mau ngehack akun kita semua, iya kan? Nah tapi ya puji Tuhan sekarang masih berjalan terus dan tunggu saja teman-teman. Pak Bom Bom kalau nggak berubah juga, Pak Rudi Iskandar kalau nggak berubah juga, tunggu saja teman-teman. Akan ada kejutan-kejutan baru, akan ada ledakan-ledakan baru, akan ada permainan-permainan baru. Yang pasti kami udah ngomong nih sama Kak Reda di belakang layar ya, ya Kak Reda ya. Kita udah ngomong bahwa selama Bom Bom belum berhenti ngomongin kita, ngomongin apologet-apologet, nantang-nantangin apologet-apologet. Nah sekarang dia punya lawan baru tuh kan, si Bom Bom kan. Yap. Lawan barunya siapa? Mata Pisau, iya kan? Nah, aku ada kemarin aku sempat nggak suka dengan Mata Pisau, tapi aku punya penilaian yang sangat ini juga dengan Mata Pisau. Apa penilaian yang kita nilai dari Bang Mata Pisau? Bang Mata Pisau nggak suka ya nengok Bom Bom, dia bisa satu komal dengan penghujat Ya. Islam, oneness dan lain-lain itu. Nah itu kita juga nggak bisa terima gitu. Iya betul ya Bang, bertobatlah channel itu ya. Free Willy sudah ada framing baru lagi sama. Coba jadi udah terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau Pak Bom Bom berhenti dan Pak Bom Bom mau berubah, aku yakin Komal ini pun pasti berubah. Pasti berubah. Tapi kalau Pak Bom Bom makin ganas, ya ini ketua herder ini pun makin ganas. Makin ganas. Ini sorry ya, ini ada kemarin yang bilang, ini sedikit ya Kak Reda ya, sedikit lagi Kak Reda ya. Enggak apa-apa. Ada yang bilang di waktu di Komalnya siapa tuh aku lupa. Pokoknya orang luar negeri juga lah. Ya kan, termasuk di situ ada Mama Tua Winef, termasuk di situ ada si siapa ya, kalau yang ada punya Komal dia si Edelweiss namanya. Ya kan, yang punya Komal Kak Reda. Jadi mereka bilang kasar sekali nih mulutnya si Reda ini. Baru sampai ada yang bilang saya tahu ini siapa. Jadi gini ya teman-teman ya. Ya saya bukan mau bawa suku-suku ya. Kami orang Batak kalau di kampung halaman kami banyak mulut-mulut mama-mama di sana kasar-kasar. Tapi percayalah teman-teman, mulut mama-mama di sana yang kasar, tapi dia punya hati yang lembut. Jadi mohon maaf ya, kan kalau di Toba itu kan sering begini kan, apa bisa butet, lihat comangan babi, kasih dulu makan babi itu, gitu kan? Nah, kan kasar itu kan. Kalau nggak dikasih makan, memang babi lah kau, anjing lah kau, kan gitu kan? Tapi omongan yang begitu, anak-anaknya dari Toba sana ada yang sudah jadi profesor, ada yang sudah jadi doktor, ada yang sudah jadi, pokoknya sudah jadi orang, sudah keluar negeri semuanya. Iya, jadi teman-teman ya, jadi kalau kayak Kak Reda ini begitu, dari awal saya sudah bilang sama Kak Reda, aku setuju Kak, gitu. Aku setuju, tapi jangan hatimu seperti itu juga, aku bilang. Ya ternyata terlihat gitu loh.
Ya kayak aku sendiri yang sudah bergabung berapa bulan sama Kak Reda, ya ternyata enggak, hatinya enggak begitu. Bisa kok hatinya sefleksibel mama yang di Toba sana. Bisa kok gitu. Ya, jadi teman-teman, eh, dukunglah terus Komal kita ini, Komalnya Kak Reda, ya, supaya ini menjadi Komal pembeda, dan juga ini tidak hanya Komal yang hanya menghajar orang-orang yang seperti Pak Bom Bom. Jadi kalau ada lagi orang-orang yang seperti Pak Bom Bom di kemudian hari, pasti dihajar. Percaya deh. Pasti dihajar. Misinya hanya untuk itu. Pasti dihajar. Gitu. Apalagi yang dipersekusi itu misalnya apologet-apologet yang sudah memberikan segalanya. Contoh kayak Bang Edis. Ya. Jadi kalau sempat lagi nanti ada apologet yang diserang, misalnya kayak contoh Pastor Jeki diserang, atau Pak Syair berdarah diserang, oh kita siap pasang badan di sini sama Kak Reda. Itu aja teman-teman ya, itu aja Kak Reda. Yang lain lanjut Kak. Terima kasih bro. Ya, saya pun mengevaluasi banyaknya kerancuan-kerancuan dan huru-hara ini teman-teman, karena ya kalau apologet atau misalnya dia pengajar, saya udah bilang ya, saya ini bukan pengajar, saya bukan penginjil, saya bukan pendebat, saya ini bukan pendeta, ya. Kenapa saya muncul? Ya, karena memang adanya persekusi yang membawa banyak apologet yang dilibatkan di dalam, ya, termasuk Bu Sophie, Abi Saipudin Ibrahim, ya, saya kan pantau itu semua. Istrinya Pak Puteh juga, ya kan? Terus banyak sekali yang tidak saya sebutkan ya. Metatron ada juga di situ semua ya. Roti hidup ada juga di situ semua. Banyak sekali yang mau mereka seolah-olah orang ini yang benar-benar, saya kan tadinya diam-diam kan. Saya nggak begitu fokus. Tadinya saya di politik, membahas gajah, membahas politik huru-hara yang nggak benar di Konoha. Tadinya kan saya ada teman-teman, ada circle saya artis Batak yang baru meninggal tahun lalu teman-teman ya, Arul Gurning almarhum. Aku di circle itu teman-teman, aku tidak masuk ke yang sini perapologetan, enggak ya. Jujur ya, waktu itu aku di sana teman-teman ya. Aku tidak masuk ke sini. Cuman aku selalu memantau, ya kan? Aku selalu memantau gitu loh. Nah, dengan adanya perlakuan si Iskariot itu, si Hurje ya, dengan adanya itu, sadis banget gitu. Nah, aku mulai berbunyi, masuklah adikku, si detektif Israel. Ya, dia DM saya. Saya appreciate to you, my sister. Saya begini-begini. Dan orang ini adalah seseorang yang tidak pernah mau dipublish. Dan ini sudah belasan tahun mendukung, mendanai, mensupport kehidupan beberapa apologet. Biar tahu kalian. Tapi 1 rupiah pun dia tidak pernah terinspirasi untuk membantu semua donasi-donasi yang dikumpulkan oleh si Iskariot, si Hurje. Dan dia langsung berkomunikasi dengan saya, Kak, saya sepertinya setuju dengan room kakak itu harus kita pakai untuk meluruskan ya, dan untuk memprotek semua apologet. Ya, even waktu itu teman-teman, waktu itu saya merekomendasikan si Metatron waktu itu ke Eropa. Memprotek orang-orang apa gitu, tapi saya di balik layar. Dan sampai waktu itu saya pun menawarkan juga ke si Agatha waktu itu, karena yang dilaporkan itu waktu itu kan Agatha dan Metatron. Kenapa saya begitu miris dengan kejadian ini teman-teman? Dengan adanya ya hukum-hukum yang tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas. Jadi apa yang saya lakukan di room ini adalah mengasihi saudara-saudari saya yang ada di Konoha. Bukan saya membenci si pendeta palsu ini, bukan. Jadi tolong ya, jangan disebut itu room penghujat. Mana yang saya hujat? Coba, tunjukkan mana yang saya hujat. Coba, pertontonkan dulu mana yang saya hujat. Ya, seorang si Rudi Iskariot itu, teman-teman, sekali lagi saya ungkapin, ini asli. Ya, ini asli, bukan berarti saya mengada-ngada, teman-teman. Ya,
kita itu sudah masuk langsung ke lapas ke Sumatera, teman-teman. Jadi semua ya donasi-donasi yang dikumpulkan oleh si Bom-Bom dan si Iskariot ya itu tidak diizinkan oleh anak Batak. Tidak pernah diizinkan, sekalipun itu tidak pernah diizinkan oleh seorang anak Batak. Itu dilarang. Tapi dengan kejinya, dia dengan teganya si Iskariot ya mendobrak larangan itu, dia menemui istrinya si anak Batak. Tapi kan nggak ada hak itu, ya tidak ada hak istrinya si anak Batak, ya. Tapi hanya agar dia bebas untuk mengumpulkan biaya donasi-donasi itu. Dan biar tahu kalian, bukti di saya, ya ini buat si Sep, orang kaya yang di Amsterdam, ya, yang restorannya itu ada 500 kios, teman-teman, restoran, ya. Sampai Belanda itu pun ketutup karena kebanyakan restorannya si Sep ini, ya. Ya, enggak putus-putus, Dek, lancar kok. Kayaknya sinyalmu, Dek. Ya. Jadi, ya, biar tahu dia, ya. Ya, biar tahu. Biar tahu. Jadi, apa bukti-bukti ada? Jadi, yang ditransfer oleh si Rudi Iskariot itu hanya 1.800.000, ya. Ya, setelah nanti ada Ibu Detektif sudah berkumandang, teman-teman, ya, kita akan pajang nanti kwitansi itu, teman-teman, ya, kita akan pajang, ya, 1.800.000, biar tahu kalian, teman-teman, 1 juta itu memang dari si Iskariot, tapi itu belum uang donasi, teman-teman, ya, belum diomongin uang donasi, waktu itu di penjara 2.500.000. Ya, 2.500.000 itu belum pengumpulan donasi, teman-teman. Baru itu dari kantongnya si Iskariot. Ya, dan yang 800 itu pun itu adalah titipan dari seseorang, ya, bukan dari uang donasi yang dikumpulkan oleh si Iskariot, ya. Itu titipan seseorang, hanya minta titip, ya, ke si Iskariot yang 800, ya. Jadi yang jelas dari si Iskariot itu 1 juta dan 2.500.000. Kenapa si anak Batak waktu itu butuh 2.500.000? Wajar dia di penjara dan merasa bahwa si Iskariot itu adalah teman sesama apologet. Ya, jadi kalau dari donasi itu, ya, dari donasi itu tidak ada sampai detik ini ke si anak Batak. Hanya berkuar-kuar mulut si Iskariot ini itu diperuntukkan untuk biaya pra peradilan. Biaya pra peradilan, ya. Ternyata waktu pra peradilan itu, ya, waktu pra peradilan itu terjadi gontok-gontokan. Si Iskariot biadab ini mencoba-coba untuk membuat keributan waktu pra peradilan, dan itulah yang membuat si anak Batak termasuk jadi nambah hukumannya, teman-teman. Ya, coba sekarang siapa yang saya hujat? Ya, coba tunjukkan ini rum huru hara, rum memperkeruh, kata si nenek Winep. Kutambahi bisa Ya. mengenai Iskariot. Jadi bukan hanya itu saja. Jadi kan ada 10 juta dititipkan untuk dikasih ke anak Batak. Jadi dicicil-cicil si Iskariot lah itu setiap bulan, per minggu kadang 300-400 selama 7 bulan, berarti 8.400.000. Ya, yang kedua dititipkan, ada yang menitipkan 4 juta untuk anak Batak, tetapi tidak dikasih oleh si Iskariot. Itu dia, tidak dikasih si Iskariot. Biar kalian tahu semua, Iskariot ini sekarang lagi ketar-ketir, dan sekarang si Iskariot lagi nyerang-nyerang aku sekarang. Karena apa? Karena penipuannya semua kita bongkar. Jadi roomnya Reda ini bukan untuk menghujat pihak sebelah,
tetapi untuk menghajar para mafia-mafia donasi. Biar kita tahu. Jadi bagi yang lain yang sangat sama Reda itu adalah salah dia. Salah menilai. Jangan terbawa arus para mafia donasi. Tetapi marilah kita menegakkan kebenaran supaya jangan terjadi kepada apologet-apologet yang lain untuk mencari cuan. Ya, ini lagi apa? Lagi luak jadi Oke, oke. Ya. Ada suara-suara bergeming ya, teman-teman. Nanti Kak Francisca akan berkumandang lagi setelah yang itu berkumandang, teman-teman. Nanti ya, karena si ibu detektif kita ada nanti di lapangan, teman-teman, ya. Nanti akan kalian dengar langsung dari korban, ya. Sebenarnya kita sudah melakukan sebenarnya, tapi ada kesalahan teknis itu antara saya dengan orang saya, teman-teman, sehingga tertunda. Dan kita mau ini lagi, Bu Detektif kan sibuk urusan membantu korban banjir juga, karena keluarganya juga ada yang kena juga. Jadi, dan juga kan kita harus menghargai bahwa dia turun ke Konoha bukan berarti hanya urusan-urusan ini ya, teman-teman ya. Jadi kita harus ya. Kalau saya tidak speak up ini, teman-teman, kalau room ini tidak speak up itu, teman-teman, itu semua akan terkubur karena banyak orang Kristen ini pengecut juga. Ya, kita kan harus mengasihi gitu. Ya, bagaimana saya kan ya mengasihilah, kita kan orang Kristen. Ya. Ya. Jadi jangan dibilang room ini memperkeruh. Ya, jangan dibilang juga room ini memprotek. Saya tidak pernah memblok-blok. Saya membenci si Agatha, saya menyayangi Bu Sophie. Misalnya saya menyayangi si Pak Putih, saya membenci misalnya Bang Putra yang dari Mama Rika. Hah? Semua bisa berteman dengan saya. Saya ketemuan itu di Konoha, teman-teman. Saya belum pernah ketemu dengan namanya Babai Putih, si Nenek Winep. Itu nggak tahu saya siapa dia itu. Kita bukan main-main loh. Ada dari Australia, hamba Tuhan, ya, yang memberi mereka perhatian untuk perapologetan ini, memprotek, menjadi pemerhati di balik layar, ya. Coba, nggak tanggung-tanggung, 2 orang loh, 2 orang datang, ya. Saya pun begitu, 2 orang datang. Ongkos itu bisa 10 juta atau 20 juta, teman-teman, dari Jerman atau dari apa? Dari mana itu? Dari Australia, bisa 10 juta, bisa. Gak apa-apa saya disebut orang kismin ya sama si Jody yang dikawin kakek-kakek itu, is okay ya, gak apa-apa, is okay. Setiap saya ketemuan dengan anak-anak Tuhan ya yang merasa orang Kristen, saya ketemuan pun dengan si Paul Jang, saya tidak mau membangun bisnis atau apapun, tidak ada itu, tidak ada. Dan saya itu tidak akan pernah merugikan siapapun, mau 1 euro atau 1 rupiah pun. Baik siapapun yang saya ketemuin, saya pasti selalu mengorek kantung saya untuk menyenangkan saudara-saudara seiman saya. Itu Reda Marbon. Ya. Kita di Konoha pun, kita tekan langsung. Kak Elis, Babe Putih, bertiga langsung. Bagi 3. Ini hotel berapa juta itu transfer. Gak ada kita. Macam mana nanti gini ya? Ini bagaimana kita harus ini donasi apa? Oh, gak ada itu. Ini perongkosan ini harus dibantu. Ini. Tep. Selamat tahun baru Kak Reda. Selamat tahun baru, bro. Loh, kepental si bintang ya. Lanjut Kak Reda. Roti, silakan. Enggak, lanjut, saya ada tamu sedikit jadi. Oke. Ada datang kunjungi itu yang sampai tidak bisa lihat. Oke. Jahitannya itu. Oke. Ya. Jadi teman-teman, ya, bayangin kalau ini room ini tidak speak up penipuan seorang Iskariot. Bagaimana masih saat ini dia masih mempajang nomor rekeningnya, teman-teman. Akan saya bantu nanti dengan nomor rekening Jerman.
Ya. Biarkanlah si roti hidup ini juga kan mau didatangkan 5 batalion. Mau menemuin dia, mau ya karena kan si bom-bom ini kan pendeta preman. Ini jadi yang mengawali percekcokan ini siapa coba? Siapa? Hah? Siapa? Kok sekarang aku itu dihina, aku tuh dituduh, aku tuh begini, aku tuh begini, aku tuh dituduh begini. Udah jelas-jelas ya, pengumpulan dana. Jadi kami kemarin itu sudah naik ke sana Mama Sanggul, ya. Sudah berbicara baik-baik ke si Bim suku bidu-bidu. Ya sudah saya tunjukkan itu di WA apa segala macam, ajang seperti yang dilakukan oleh si Oki. Langsung seperti yang dilakukan si Oki. Nih, segini yang masuk transparan ke saya, ya. Ya. Segini yang masuk ke saya. Saya sudah ini bukti. Harus seperti itu, bom-bom. Jangan hanya di scroll ini nih, WA tuh, ini nih Silai Rudi. Sebegini gini. Berani nggak Anda itu face head to head dengan si Rudi di room kami? Coba berani nggak? Biar saya interogasi dulu kalian berdua itu para penipu. Coba. Mau nggak kita bertiga? Saya tidak mengikutkan yang lain-lain. Mau nggak? Saya yang jadi hostnya? Coba, mau nggak? Sampai detik ini, Anda minta maaf. Sekarang mengemis-mengemis saya udah WA si Edis padahal itu. Saya itu minta 10 menit aja meminta maaf aja. Sebegitunya dengan semua yang kalian lakukan itu, dibikinlah foto si Bu Sophie dengan entah siapa itu, dibikin Bu Sophie lah dengan Bapak Abi Saifuddin Ibrahim. Kalian kira, Iskariot Hurje, kalian kira itu sudah saya lupakan? Akan saya ratakan dulu. Bukan Bu Sophie yang jadi lawanmu sekarang. Saya tidak mengenal Bu Sophie, ya. Sorry. Saya tidak pernah komunikasi dengan Abi Saifuddin, dengan si Edis Sidabutar. Oh no. Saya di sini hanya speak up tentang kebenaran, ya. Semua yang kurang ajar akan saya sikat. Ya, yang bertaping-taping yang tidak itu buang langsung ke gajah Mama Sanggul, nggak usah pedulikan. Followers yang hurje-hurje di sini. Ya. Coba. Kalian kira itu saya lupakan langsung. Waktu si PBB ini mengejar-ngejar si Edis Sidabutar tentang penyalipan itu. Coba. Udah lupa itu. Oh sekarang aku dihina, aku dituduh menipu, aku dituduh Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jejak digital tidak bisa dilupakan seperti membalikkan telapak tangan. Menurut Bu Reda, siapa? Kau aja nggak mengikuti gua, pengikutmu nggak ada, yang mengikuti 21. Udah ke gajah kau, si Papiha ini. Kalau kau yang bingung, bingung kau ke sana, ke gajah. Ke gajah ya. Yang oon nggak usah berkomentar yang oon, karena orang oon itu nggak masuk di ranah saya. Mungkin otakmu entah otak separoh atau berapa itu, gua nggak tahu apa dia di bawah gorila seperti itu. I don't know ya. Perstehidas nih. Horas semuanya, horas ya. Selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layar ya, di posting ulang ya. Jadikan FYP teman-teman ya. Ya, udah kukirim ke gajah dia. Udah pusing kita. Aduh, ampun. Bagaimana? Kalian kan yang memulai percekcokan ini, bukan Bu Sophie yang jadi lawan kau, Iskariot, ya. Bukan si Edis Sidabutar yang jadi lawanmu sekarang, ya. Tapi orang-orang yang jujur, yang benar-benar mau memprotek, ya,
Konoha itu? Konoha itu harus dimenangkan. Supaya apa? Karena kita mengasihi Konoha, teman-teman. Ya, bukan karena saya mau pansos di sini. Saya nggak butuh duit. Udah datang lagi. Ini blokir ini. Si hitam putih ini, Herder Edis. Aduh, kasihan ini. Kita lihat dulu. Pengikut 15 hitam putih. Ngeri kali hidupnya ya. Itu pun mungkin dapat apa namanya, beli pulsa apa itu, mungkin ditransfer si bom dulu 200.000 tadi. Ya, kita tidak pernah menjadi misalnya si Edi Sidabutar hebat, kita menuhankan si no, kita satu visi dan misi ya. Saya sangat menghargai militan-militan pahlawan-pahlawan rohani yang berangkat dari Konoha ke luar negeri itu. Saya sangat hormat sama mereka. Siapakah dia? Abi Saifuddin Ibrahim, Bu Sopiatul, Metatron, Edi Sidabutar, masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu ya. Ya, mereka itu adalah pahlawan-pahlawan rohani kita, teman-teman. Itu semua enggak gampang dilakukan. Jadi jangan ya, mulut si B2 ini, si Hurje ini sama si Iskariot ini, kenapa kabur? Kabur. Hah? Kau mau ngurus pisah aja, kamu nggak akan sanggup, kau bodat. Itu pasti butuh proses. Ya, itu butuh proses. Saya aja yang ikut suami masih pusing saya ngurus-ngurus dokumen, gimana sih? Coba. Butuh proses. Ya, mereka itu meninggalkan hidup zona kenyamanan mereka di Konoha, ya. Mereka meninggalkan segala-galanya. Mereka itu sudah nyaman di Konoha, tapi mereka memprediksi, kok nggak bisa saya bicara tentang keimanan saya. Sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit menista agama, sedikit menista agama. Seperti yang mereka lakukan ke Bapak Muhammad Kacik. Coba. Gimana itu, teman-teman? Ini pasti Kadrun pasti sudah masuk ke sini ya. Moderator agak ini sedikit langsung buang ke gajah, langsung buang. Makanya tap layar ya, tap layar teman-teman, supaya ya siapa yang sisa Pulidi ini? Emang Konoha emang kenapa? Masalah buat lu? Mulut gua? Ke gajah kau, ke gajah. Posting ulang, teman-teman. Ini belum ada 100 dari tadi. Ngapain kalian di bawah? Monohok gitu ya? Kalian kira gue ini radio rusak-rusak? Yuk, tap layar. Ya. Jadi siapa yang mencoba-coba mau... Saya sudah bilang, siapapun, ya saya bukan hanya apologet yang saya urusin. Orang yang mau ada rencana mau ke Jerman, apakah itu mau mencari jodoh, mau mencari kerja, saya dukung, teman-teman. Saya mendukung sangat. Mendukung sampai ya tahun 2023 akhir. Saya itu sampai bersusah payah ya mendirikan yayasan kursus online bahasa Jerman. Kalian kira di situ tidak ada yang saya support? Saya di room berapa itu ya pernah saya kebagian, tahu nggak kalian teman-teman, 3.500.000 per bulan untuk membantu anak-anak yang tidak sanggup untuk ikutan kursus. Room adalah itu yang sanggup, hanya ini ada Mama Sanggul di sini ya, banyak itu. Nanti pasti adalah yang menonton mungkin mereka, tapi saya nggak harus spill nama teman-teman, tapi Mama Sanggul tahulah beberapa orang itu ya, adalah hanya 500.000 teman-teman, ada yang sanggup hanya 200.000. Kan tutup mata seperti itu teman-teman. Jadi jangan disebut room ini room penghujat ya, akahurje. Ini mengedukasi orang ya, mengedukasi orang bagaimana supaya masa depan mereka, bagaimana jangan sampai seperti yang dilakukan oleh pemerintahan yang ada di Konoha, terlalu tajam ke minoritas. Itulah statementnya si Ripa ya.
yang bilang Roh Kudus apa itu Tritunggal begini-begini. Kalian kira itu saya lupakan bom-bom. Lagi Kak, sebentar Kak. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi sekarang ada yang sudah langsung bisa dirasakan oleh Rudy Iskariot dan Pak Bom Bom, sehingga mereka sudah mulai atur hati, atur pikiran. Apa itu yang mulai terasa bagi mereka? Hukuman publik, law of public. Apa itu hukuman publik? Pertama, sudah banyak publik, apalagi Kristen ya, yang unfollow akun mereka. Itu yang pertama, hukuman publiknya. Seketika di-unfollow, mereka di-unfollow, ya algoritma TikTok membaca mereka bahwa mereka sudah mulai nggak laku lagi. Kan gitu. Itu yang pertama. Sekalipun sebenarnya dari hati kami yang paling dalam dengan Kak Reda dan semua teman-teman di Komalnya Kak Reda ini, kami sebenarnya hati kami nggak mau seperti itu gitu. Karena sudah pasti konsekuensi menjadi apologet itu susah, sulit gitu ya. Apalagi dalam hal finansial, keuangan ya. Tapi ini harus dilakukan. Ini harus dikerjakan. Jadi Kak Reda speak up begini setiap hari dan tak bosan-bosan dia speak up begini setiap hari untuk itu. Untuk menghancurkan viewersnya Pak Bom Bom dan Rudy Iskariot yang sekarang ya saya dapat informasi ya dari tetangganya Pak Bom Bom, dari teman-temannya si Rudy Iskariot, mereka sekarang lagi betul-betul susah. Biasanya Natal tahun baru makan bebong, sekarang nggak makan bebong. Si Rudy Iskariot malah dia pede nunjukkan lagi jalan-jalan tuh ya di mall. Mungkin kalau yang udah pernah, ada yang sudah lihat VT-nya mungkin ya dia jalan-jalan di mall mau beli baju, rupanya saldo tinggal 400.000, akhirnya nggak jadi beli baju, cuma jalan-jalan doang kan gitu. Nah kita nggak tahu apa sekarang maksud dan tujuan mereka. Pak Bom Bom juga sekarang buka donasi, si Rudy Iskariot juga buka donasi ya. Kalau saya mau bilang teman-teman, kita kasih, kalau bahasa kita begini, kita kasih paham mereka, kita kasih hajar mereka gitu, supaya di kedepan lagi mereka tidak berbuat demikian gitu. Apalagi ya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, kesalahan terbesar yang mereka lakukan akhir-akhir ini adalah mereka sudah duduk bersama orang-orang Islam yang notabene menghujat Tuhan kita, menghujat Allah kita gitu ya. Apapun terlepas itu alasannya si Bom Bom, dia bilang ya kita kan begini, kita kan kasih. Pak Bom Bom, kasih itu nggak begitu Pak Bom Bom gitu ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan para rasul-rasul Tuhan, ketika mereka menghadapi penyesat-penyesat, apa katanya? Kebaskanlah kakimu. Apalagi kata mereka, serahkanlah mereka kepada iblis. Kan gitu ya. Bahkan apalagi kata, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang, mereka adalah mereka harus diikat dengan kilangan batu lalu dicampakkan ke laut untuk menghadapi penghujat atau penyesat-penyesat. Itulah yang langsung diajarkan sama kita. Karena sudah pasti penghujat itu dan penyesat itu sudah pasti tempatnya di neraka. Kecuali kalau dia berubah. Tapi kalau dia nggak berubah, udah pasti. Ya kita samakan dengan Yudas Iskariot gitu. Sekalipun ketika itu kalau ini ya masalah Yudas Iskariot, kalau ke surga, kalau bertobat ya pasti ke surga dia. Tapi kan dia nggak bertobat, malah mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, ya neraka jahanam tempatnya gitu ya. Teman-teman yang di bawah semua, jadi dukung terus Komal ini untuk speak up terus, supaya apa? Supaya makin ya, supaya teman-teman kita atau apologet kita yang belum sekarang dipersekusi tetap jalan terus, baik di online atau di onsite ya. Dan apologet yang memang orientasinya duit, kita benamkan,
Atau kalau kata Ibu Menteri Susi dulu, kita tenggelamkan kalau bisa. Gitu aja, Kak Reda. Ya, teman-teman. Jadi artinya supaya ini menjadi pembelajaran dan ini menjadi pembeda, atau kalau kayak bahasa Opung Harto, ini menjadi filter untuk apologet-apologet yang memang memakai dunia apologet ini untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, saya juga nggak suka. Ya, saya juga hamba Tuhan. Tapi semiskin-miskinnya saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau menjadikan ladang Tuhan ini menjadi keuntungan pribadi. Enggak, teman-teman ya. Jalankan terus, lakukan terus. Apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan teman-teman. Kalian sudah masuk ke Komal-Komal Bom Bom, kalian serang dia di sana apa segala macam, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Selama dia tidak berhenti, serang. Tapi kalau dia sudah berhenti, ayo kita berdoa. Kita doakan dia supaya dia mengalami perubahan. Gitu aja sih. Kembali kepada Kak Reda. Teman-teman ya, saya bukan pendendam seperti yang disebut pastor yang besar itu, ya kan? Room ini room pendendam, begitu? Padahal dia sendiri selalu ngomong-ngomongin si Abi Saifuddin Ibrahim. Itu dibawa sering di roomku ini, sehingga banyak orang, kenapa ya ini si Bu Reda ini kok begitu, kok dibiarkan orang ngomong-ngomongin si Abi. Jadi dikira aku ini membenci Abi Saifuddin Ibrahim. Tapi kan aku gitu orangnya, teman-teman. Ku biarkan dulu, sekali, dua kali, ketiga kali pasti ku kirim ke gajah. Saya tidak mau ya berbentrokan dengan banyak orang, apalagi orang-orang yang sudah ya jadi martir ya dalam hidup mereka, memikul salib orang-orang yang pindah ke luar negeri itu, teman-teman. Itu salib mereka itu sangat berat. Ya, sangat berat. Bukan seperti saya, teman. Kalau saya kan enggak, dibiayai suami, langsung bikin surat tanda tangan ini perplis tungser kelerung, saya ke kedutaan apa, udah beres semua. Kalau mereka itu ya ampun. Bisa bahasa Jerman pun hanya ABC dan Z yang bisa ku eja, misalnya BA, BI, B, satukan Iskariot, Urje. Beda dengan saya gitu loh. Kalau mereka itu kok sebegitunya. Waktu itu kan aku menonton kan, dikirimin orang lah video-video, terus termasuk si detektif Israel itu. Lihat ini Kak. Tolong ini Kak, kakak harus pick up Kak, kakak harus bantu saya hanya di belakang, karena aku tidak mampu, karena aku sudah mengevaluasi kakak, cara kakak itu saya sangat ini loh, karena dia itu sangat proud to me, because about Deutsch lernen, ya, dari situ dia terkesima dengan saya, kok mau, dan yang saya tampungkan di kursus itu kebetulan memang harus oten, gitu loh, harus oten. Karena saya memang ya mendahulukan saudara-saudara seiman saya dulu lah. Masa saya membantu A, B, C, dan ya kalau Hindu Buddha juga sih saya terima sih. Nah, karena kan kita ini kan minoritas gitu loh. Mereka kan rame gitu loh. Jadi ya saya harus mengutamakan saudara gua dulu dong. Jerit-jerit lah kan, ayo jangan kabur, kok kabur kan, gitu lah kan. Waktu itu masih semangat ini si pendeta palsu ini. Digoreng terus, dipampang si Iskariot itu fotonya Bu Sophie, wah sangat miris sekali. Aku awalnya dari tahun berapa itu aku sudah menonton statementnya si pegawai warung Padang itu, ya kan. Tritunggal itu, Trinitas ini seperti pakai nonot apa segala macam. Itu sudah kusimpan sebenarnya di sini. Udah kusimpan, ya kan? Tapi aku terus diteleponin si ibu detektif, Kak, ini harus enggak, saya itu harus ini ke kakak ini, aku tuh sudah menyerah deh. Harus, ya betul Paul, harus gitu. Itulah teman-teman, saya ini termasuk, jadi kalau dibilang room ini room berkubu-kubu, no. Tidak ada itu, ya.
Saya tuh mau memprotek kita di sini di room ini, memprotek kekristenan itu yang minoritas, yang selalu dipersekusi, yang selalu semena-mena dengan cara-cara mereka, dengan hukum-hukum yang tajam ke minoritas dan tumpul ke mayoritas. Inilah yang menjadi kesedihan saya, ya. Inilah yang menjadi beban dalam hidup saya, sehingga adanya room ini saya totalitas untuk itu, walaupun saya dipajang oleh orangnya si Sep, yang orang kaya yang di Amsterdam itu, bikin foto-foto bikini, saya diedit-edit, ya. Sebenarnya ya, kalau itu saya bawa ke jalur hukum gampang memenjarakan kau, tapi itu bukan poin buat saya. Ya, nanti masalah itu akan saya bicarakan juga di balik layar, teman-teman. Karena saya di sini harus memberi efek jerah kepada orang-orang Kristen yang merasa sok hebat, yang sudah bertahun-tahun mempermainkan donasi-donasi dari donatur-donatur, ya. Dan kemarin kita sudah ada 3 orang kemarin donatur di room ini menunggu di bawah, ya. Dan saat ini pun ada mereka di bawah. Gereja Murtadin, ya, tolong itu nanti dipertanggungjawabkan, ya. 3 orang itu donatur yang besar-besar ada di bawah saat ini, ya. Tolong itu dipertanggungjawabkan, ya. Tolong dipertanggungjawabkan, ya. Halo, sekali lagi saya harus berulang-ulang ini, ya, teman-teman, ya. Silahkan, ya, tolong dipertanggungjawabkan. Dana yang sudah Anda terima, yang Anda bawa dari Jakarta, waktu itu Anda ke Jakarta, dan waktu itu pulang ke tempat Anda, ya, 3 orang donatur besar itu Anda, dan uang itu bukan uang kecil, saudara-saudara, ya. Silahkan dipertanggungjawabkan. Siapa ini sukacita? Harus serang langsung PBB dan Iskariot kayak kemarin si mata pisau Metatron. Kalau kelamaan gosip juga lama-lama bosan. Siapa ini sukacita ini? Nama akunmu sukacita.